Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih tetap beribadah, sekalipun dengan melalui media online. Dan biarlah pada pagi hari ini kami sungguh disapa oleh sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menegur, menguatkan, dan memberi semangat bagi kami di tengah-tengah situasi saat ini yang kami alami di negara dan bangsa kami, bahkan juga di dalam belahan dunia yang lain. Kami siap belajar dari-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan menyiapkan hati kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 31. Bagi saudara-saudara, saya undang untuk saudara mempersiapkan Alkitab saudara. Paulus di Athena. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan nafas hidup dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi, tema kita pada pagi hari adalah memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Nah, saudara, dalam sebuah perjalanan pelayanan penginjilan Paulus, ia sampai di kota Athena. Athena bisa dikatakan sebagai kota yang penuh dengan ambisi, gengsi, dan penikmat hidup tingkat tinggi. Kota pusat ilmu pengetahuan. Kita mengenal Athena sebagai kota yang memunculkan banyak pahlawan. Beberapa yang kita kenal ada Hercules,
Archiles, Zeus, dan lain sebagainya. Ada juga para filsuf-filsuf. Ilmu filsafat adalah ibu dari segala ilmu. Dan tentu di sana pusat seniman-seniman. Kota Athena dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang megah dan indah dari karya arsitek yang tinggi. Untuk menikmati hidup yang penuh dengan ambisi dan gengsi itu, Paulus melihat ada banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Menarik sekali saudara-saudara. Kehidupan mereka yang begitu glamor, begitu luar biasa, bebas. Seorang seniman tentu adalah orang yang tidak pernah mau dikekang. Tapi mereka menjadi orang yang taat beribadah. Paulus melihat ada banyak berhala yang mereka sembah, dan saking banyaknya mereka tak mampu lagi menamakan dewa apa kepada berhala tersebut, kepada patung tersebut, karena setiap sudut kota diisi dengan patung-patung dan sesembahan mereka. Lalu mereka menulis dengan satu kalimat terhadap patung tersebut yang disembah oleh mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka percaya akan adanya Allah atau dewa, dan menurut mereka dewa-dewa itu diam saja dan hanya senang-senang saja di surga. Oleh sebab itu mereka harus menyembah, membuat dewa-dewa itu tetap senang sehingga tidak marah. Mereka percaya bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi dari materi yang bersifat kekal. Tetapi dewa-dewa itu dapat saja dengan segala sesuatu murka dan marah dan menghancurkan dunia ini. Oleh sebab itu mereka harus menyembah semua dewa-dewa itu agar menenangkan dewa-dewa itu dan tidak marah. Mereka memahami bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini karena kebetulan saja, dan nasib manusia terombang-ambing. Mereka tidak percaya akan ada dunia akhir dari setelah kematian. Bagi mereka, kematian adalah akhir dari hidup. Mereka tidak percaya ada surga, ada neraka. Mereka tidak percaya bahwa dari akhir semua hidup ada penghakiman dan pengadilan. Itu sebabnya kehidupan moral mereka bebas tanpa terkontrol apapun. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam gaya kebebasan. Nikmatilah hidup hari ini, karena besok akan mati. Kira-kira demikian yang mereka pahami. Nah, hal itu semua membuat hati Paulus sangat sedih. Karena melihat betapa pintarnya orang-orang di kota itu, kreatifnya para seniman dan pujangga, arsitek gedung yang indah dan megah. Tetapi mereka memiliki kesia-siaan hidup karena mereka hanya memikirkan hari ini dan hari ini. Esok tak peduli di mana mereka akan berada. Nah, lalu kemudian Paulus memperkenalkan siapakah Tuhan yang patut disembah. Ia mulai berbicara dan bertukar pikiran dengan setiap orang yang dijumpai di pasar atau agora setiap hari. Pasar menjadi tempat di mana Paulus untuk menginjili orang-orang dan menceritakan tentang Allah yang hidup. Karena Athena dipenuhi banyak ahli-ahli pikir, sehingga mereka sangat tertarik akan sesuatu hal yang baru. Mereka membuka diri atas pengajaran Paulus. Lalu dari pasar atau agora, Paulus diajak masuk ke altar atau Areopagus. Maka kehadiran Paulus di Athena dianggap sebagai pembawa ajaran baru dari dewa yang lain. Dan itu menarik bagi mereka, karena ada satu nama dewa lain yang mungkin akan mereka buat patungnya dan mereka sembah. Maka Paulus dengan pengajarannya tersebut dibawa ke Areopagus. Setelah sidang mahkamah agama, sidang kebesaran yang membicarakan tentang hal-hal kehidupan manusia. Ini yang saya sebut dari pasar ke altar.
Hal serupa pula yang dikemukakan oleh Paulus di dalam Areopagus. Karena tadi saya mengatakan Areopagus adalah lembaga paling tua di Athena, semacam lembaga persidangan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan. Sehingga setiap filsuf-filsuf itu yang akan menjadi pemikir-pemikir itu diuji di dalam sidang Areopagus. Demikianlah juga Paulus diundang ke sidang itu untuk membuktikan dan diuji pengajarannya. Pidato Paulus di sini sangat penting dan memberikan pencerahan. Paulus mengutip satu tempat penyembahan di Athena dengan nama kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah kemudian menjadi pidato Paulus di altar Areopagus. Paulus mengangkat topik ini menjadi suatu sintesis memperkenalkan Injil Kristus. Bahwa Allah yang tidak dikenal oleh masyarakat kota Athena itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, yaitu keselamatan dalam diri Yesus. Pidato Paulus ini sangat berhasil meyakinkan para pendengar, bahkan para hakim-hakim atau orang-orang berhikmat di Athena. Beberapa mereka menerima ajaran Paulus. Paulus berhasil mempraktekkan dan memperkenalkan Kristus kepada kota Athena dalam sebuah praktek budaya yang dihidupi oleh Athena. Paulus memperkenalkan Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan menciptakan manusia serta hubungan manusia dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selama ini mereka hanya berpikir diri mereka, dunia mereka, kenikmatan mereka, kesenangan mereka. Kali ini Paulus mengingatkan mereka bahwa ada yang lain dalam relasi baik kepada Allah maupun kepada sesama. Allah yang diperkenalkan oleh Paulus bukanlah hanya penciptaan, bukanlah Allah yang diciptakan yang kemudian diberi nama, bukan. Justru Allah yang diperkenalkan oleh Paulus adalah Allah yang sang pencipta itu. Kalau dewa-dewa di sana adalah dewa-dewa yang dibuat oleh patung-patung manusia, yang dibuat sedemikian rupa oleh kreativitas seniman-seniman. Tapi Paulus mengingatkan Yesus yang diperkenalkan bukan seperti itu. Dia adalah Allah sang pencipta semesta. Paulus sudah mengajak mereka untuk memikirkan, dari mana engkau hidup? Dari mana alam semesta ini terjadi? Dari mana semua peristiwa di kehidupan ini boleh kita alami? Itu bukan dari Allah ciptaan manusia. Itu bukan dari Allah dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian Paulus dengan ajaran ini sangat mengagumkan bagi mereka, karena mereka belum pernah mengenal tentang Allah yang hidup. Lalu mereka kemudian mempertimbangkan kebenaran ini. Penjelasan Paulus menjadi momentum pencerahan bagi masyarakat Athena dan mengubah cara pandang mereka yang menyembah dewa-dewa yang tidak dikenal kepada Allah yang dikenal lewat karya keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Kehadiran Injil telah mengubah zaman kegelapan kepada zaman terang yang mencerahkan. Kehadiran Injil telah mengubah zaman kebodohan kepada zaman pencerahan yang penuh edukasi, pendidikan, dan peradaban yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, inilah makna Injil yang sesungguhnya, menerangi jalan kehidupan manusia yang gelap, tidak mengenal kebenaran dan lorong-lorong kegelapan kehidupan umat manusia, kepada hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Rupanya pengajaran Paulus ini memberi semangat baru bagi masyarakat Athena, memberi gairah baru, memberi sebuah suntikan semangat dalam hidup mereka, bahwa hidup tidak hanya sia-sia, hidup tidak hanya lahir, hidup, besar, belajar, dan mati, tapi hidup adalah karya anugerah yang harus dinikmati, dan kematian adalah hidup baru yang dijanjikan. Dan Injil telah menangkap kita dari ketidaktahuan kepada pengetahuan,
Mereka orang-orang berpikir, orang-orang kritis yang selalu berpikir tentang kehidupan secara filsafat. Dari manakah kehidupan itu berawal dan kemanakah kehidupan itu berakhir. Tapi kali ini mereka kemudian dicerahkan bahwa ternyata mereka menemukan Injil yang melepaskan mereka dari sebuah kebodohan dalam lingkar pencarian identitas diri yang tak mereka temukan. Tapi kemudian melalui kesaksian Paulus, mereka merasakan apa yang mereka butuhkan, yang mereka cari, mereka temukan di dalam Injil. Nah, Injil adalah berita yang memberikan ketenangan, kedamaian, yang menghapus kebencian dan mengganti dengan kasih, yang menghapus perseteruan, permusuhan dengan pengampunan, yang menghapus kutuk menjadi berkat, yang mengutus hidup manusia dalam kesia-siaan kepada pengharapan. Inilah Allah yang diperkenalkan oleh Paulus, Allah yang hidup, Allah yang pro pada kehidupan, bukan Allah yang mati, bukan dewa-dewa yang jauh di atas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi diberikan sesembahan untuk menenangkan dewa-dewa tersebut. Bukan. Allah yang hidup yang diperankan oleh Paulus adalah Allah yang energi, Allah yang kreatif, Allah yang terus berkarya di dalam hidup manusia untuk kebaikan manusia. Tidak seperti dewa-dewa yang mereka pahami, agar jangan sampai dewa marah, mereka memberi sesaji. Mereka takut. Tidak ada gairah dalam kehidupan beragama mereka, karena semua diisi dengan peraturan hukum. Tapi ketika Paulus memperkenalkan Injil, mereka menemukan sebuah gairah baru, bahwa Allah itu pro kehidupan, bukan seperti dewa yang kalau patah hati, hilang semangat, marah, hancur, berantakan. Itu yang mereka pahami saat itu. Hal kedua dari penjelasan Paulus ini adalah menjelaskan bahwa keberagamaan harus sesuai dengan realitas hidup. Keberagamaan, ketaatan, ritual harus sesuai dengan sebuah realita hidup. Iman harus menjadi landasan berperilaku seseorang dalam kehidupan yang nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Manusia yang sujud kepada Allah harus menunjukkan gaya hidup yang taat kepada Allah di dalam relasional terhadap Allah maupun juga terhadap sesama. Hal yang baru mereka pahami, karena selama ini kota Athena hidup dalam keegoisannya, ketidakpedulian pada orang-orang sekitar. Yang kuat yang menang, yang pintar yang berhasil. Tapi kali ini mereka dibukakan bahwa Allah mengizinkan orang-orang berada di tengah-tengah kehidupan, dalam realita mereka, dalam kemiskinan, ketertindasan, ketidakberdayaan, dalam kebodohan, sebagai bagian untuk menunjukkan relasi cinta dan kasih. Keberagamaan bukanlah sembah sujud yang buta, namun sembah sujud dalam kehidupan real manusia yang menghargai manusia yang lain. Beragama adalah untuk membangun manusia, memberikan apa yang dibutuhkan dan merawat kehidupan sebagaimana Allah merawat kehidupan kita. Jika engkau dikasihi oleh Allah, demikian kira-kira gambarannya, Paulus mengingatkan, maka kasihilah orang lain. Janganlah hidup dalam keegoisan, janganlah hidup dalam kesendirian dan ketidakpedulian. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan bahwa Injil yang diberitakan adalah ajaran yang memperkenalkan Allah yang pro pada kehidupan, Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang berkarya, Allah yang berbuat, Allah yang memberikan kebutuhan dari setiap manusia yang membutuhkan. Dia tidak membiarkan kita kekurangan, tapi memelihara kehidupan kita dengan memberikan apa yang kita butuhkan. Inilah yang kemudian menarik hati dari mereka, karena selama ini ada sebuah blank spot, titik hitam dalam hidup mereka yang tak terisi dalam proses pencarian secara filsafat. Mereka menyadari bahwa Allah adalah Allah yang gembira. Keagamaan adalah keagamaan yang bersukacita dan bergairah, bukan ketakutan dan kegeraman. Tapi keagamaan adalah kegembiraan melihat Allah
dalam diri sesama. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24-25 dari bacaan kita, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ini yang menarik, yang membuat mereka lalu menyadari bahwa ada yang salah dalam keberagaman mereka pada saat itu. Mereka memikirkan bahwa Allah itu harus ditenangkan oleh usaha manusia. Allah itu harus disenangkan dengan pelayanan-pelayanan mereka. Kalau tidak, Allah akan mengamuk. Sehingga Allah yang mereka pahami adalah Allah yang penuh dengan kebencian dan amarah jika tidak dilayani. Tapi Paulus mengingatkan, Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berbeda. Allah yang melayani, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, dan Allah yang memberikan kegairahan hidup. Bukan Allah dalam kehadiran yang menakutkan. Allah yang pro kehidupan dan tidak dipenjara di kuil-kuil atau gua-gua, tempat sembahyang yang dianggap keramat dan sakti. Tapi Allah yang hadir dalam kehidupan umat manusia yang nyata. Nah, begitu juga saat ini kita alami dalam situasi kita saat ini di dunia, bahkan di Indonesia. Ketika kita kemudian menjalankan ibadah melalui live streaming, online, rekaman, dan lain sebagainya, Allah tidak hanya hadir di gereja dalam ruang terbatas, tapi Allah hadir dalam kehidupan setiap jemaat. Sekalipun gereja penting sebagai tempat persekutuan, tapi dalam situasi seperti ini kita sedang diingatkan, mari kita gairahkan hidup keagamaan kita. Tidak hanya karena kita bersekutu di kumpulan gereja dan umat Tuhan, tapi kita juga bersekutu dalam kegairahan dan kegembiraan di rumah kita masing-masing. Karena Allah tidak bisa kita diamkan dan kita patok tempat tinggalnya hanya di gereja. Allah ada dan hadir dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita. Allah yang berkarya dan pro kehidupan itu adalah Allah yang dinamis. Akar kata dari dinamit, bergerak, bergairah. Kalau selama ini orang-orang Athena memandang Allah yang menakutkan, Allah yang kejam, sehingga harus ditenangkan dengan membuat kuil-kuil, membuat tempat-tempat, dan memberi sesajen, sesembahan. Ini beda. Allah yang kita percaya adalah Allah yang bergerak dalam kegairahan, kegembiraan. Sehingga dengan demikian kita mengenal Allah dengan penuh sukacita. Bukan Allah yang menakutkan dan menyeramkan, tapi Allah yang hadir dalam hidup kita dan memberi semangat kegairahan kita. Dan sekalipun kita saat ini sedang beribadah secara online, Allah yang hadir saat ini, di tempat ini, di gereja, di tempat kudus, ada juga Allah yang hadir di rumah-rumah jemaat, yang memberi kegairahan dan kegembiraan atas kehidupan di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Allah yang berkarya lewat semua semesta, termasuk di dalamnya Allah yang hadir dalam virus Corona 19 ini. Ini yang sedang diajar bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang lepas dari ruang-ruang, tempat-tempat maha kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kegembiraan. Allah yang pro kehidupan adalah Allah yang menghargai nyawa manusia. Sehingga Allah memelihara hidup manusia, memelihara hidup kita saat ini, memelihara hidup kita dengan penuh kegairahan dan kegembiraan. Allah yang diberitakan adalah Allah yang hidup di ruang terbuka, bukan di kuil-kuil, yang mengajarkan hidup dalam relasi kasih dan saling memperhatikan. Allah yang hanya tidak ada di dalam tempat-tempat tertentu saja, tapi Allah yang dapat kita jumpai dalam relasi dengan sesama kita. Relasi pengampunan, relasi kasih, relasi cinta, relasi berbagi, relasi peduli pada sesama. Kita dapat melihat Allah dalam kehidupan yang lain. Yang menjadi pertanyaan dalam proklamasi Paulus terhadap Allah yang ia beritakan, bagi kita saat ini adalah pertanyaannya. Pertama, apakah kehidupan keagamaan kita hanya sebatas gereja, kuil-kuil seperti masyarakat Athena?
Ataukah kegairahan kehidupan beragama kita adalah keluar untuk menjadi berkat bagi sesama? Gereja terlalu repot dan ribet hanya menguruskan urusan-urusan di dalam, tanpa mau melihat ada jangkauan keluar yang harus kita perhatikan dengan penuh kasih. Gereja terlalu diributkan dan direpotkan dengan hal-hal yang tidak prinsip, tapi kemudian menjadi sesuatu yang besar, besar, dan besar. Padahal hanya sebuah perkara kecil dan sepele. Gereja diributkan dengan pergumulan dan persoalan yang sebenarnya tidak ada masalah. Kita lupa bergereja harus penuh dengan gairah dan kegembiraan. Kita lupa bergereja harus penuh dengan semangat sukacita. Semangat keluar untuk menginjili orang, memberitakan kabar sukacita. Ada banyak orang di luar sana yang penuh dengan kegamangan hidup mereka. Mereka mencari Allah di tengah situasi yang mereka hadapi. Mereka berteriak mencari Tuhan di tengah penderitaan yang mereka alami. Gereja seakan diam dan lebih mementingkan persoalan-persoalan di dalamnya yang remeh-temeh dan kecil, tanpa mau belajar melihat dan memperkenalkan Allah ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam sebuah kesaksian, saudaraku, ketika beberapa orang memberikan bantuan akibat COVID-19 ini, dari sebuah lembaga gereja, mereka datang memberi bantuan ke sebuah lembaga keagamaan. Dan ketika diterima oleh sang pemimpin tempat ibadah tersebut, sambil terisak menangis, dia berkata, "Selama ini tidak ada yang memperhatikan kami, bahkan dari diri kami sendiri. Tidak ada yang memperhatikan umat kami yang sedang mengalami kesusahan, kelaparan, ketidakmampuan hidup di tengah situasi sekarang ini. Tapi ketika saudara-saudara dari gereja datang, kami merasa bahwa kami malu, karena ternyata yang memperhatikan kami adalah orang-orang di luar kami. Yang peduli pada kami adalah orang-orang di luar kami, sementara kami semua adalah orang-orang yang lebih mementingkan diri kami sendiri masing-masing." Mereka menangis, saudaraku. Menangis dan berterima kasih dengan begitu rupa. Gereja harus keluar seperti itu, saudara. Jangan hanya di dalam ngurusin gereja dalam bentuk tertutup, kegiatan dan lain sebagainya. Keluar, keluar, keluar. Agar Injil itu dapat diberitakan pada orang lain. Agar Injil itu dapat dirasakan oleh orang lain yang sedang menderita saat seperti ini. Itulah sebabnya kita memiliki program COVID-19. Untuk menunjukkan bahwa kita jangan berada pada zona nyaman. Seperti orang-orang Athena yang menenangkan Allah dengan memberi sembahan, yang menenangkan Allah dengan memberikan ibadah, yang menenangkan Allah dengan ritus-ritus keagamaan. Berhenti, saudara. Saya ingin tidak mengatakan bahwa itu tidak penting. Penting. Tapi bagaimana cerita tentang kasih Kristus yang kita alami kalau kita tidak keluar? Jangan hanya mengurusi hal yang remeh-temeh. Jangan hanya mengurusi perasaan. Jangan hanya mengurusi persoalan kegiatan di dalam. Tapi keluar. Agar Allah dapat dirasakan di ruang-ruang terbuka bagi sesama. Jangan hanya sebatas gereja, kegiatan dan program di dalam. Yang kedua yang menjadi refleksi kita pada saat ini adalah, siapa yang saat ini kita sembah? Sebenarnya siapa yang kita sembah? Siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita muliakan? Jabatan kita? Harta kita? Kedudukan kita? Pemimpin-pemimpin kita? Ataukah Tuhan? Beranikah kita mengingatkan seseorang bila kehidupan keagamaan mereka penuh dengan kemunafikan? Paulus keluar untuk menceritakan tentang kemunafikan kehidupan orang-orang Athena. Ia menceritakan bahwa hidup keagamaan itu bagus sekali. Tapi lihat kehidupan sosialmu. Keluar
Dan Paulus mengingatkan, ada Allah yang perlu kehidupan yang harus engkau sembah. Nah, hari ini kita belajar, beranikah kita mengingatkan seseorang bila kehidupan keagamaan mereka penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, egoisme, merasa diri paling benar? Beranikah kita menyatakan kebenaran seperti Paulus? Hasil kesaksian Paulus, hasil percakapan di altar Areopagus memberi pertobatan kepada beberapa orang. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Tetapi sekaligus juga ia dicemooh oleh beberapa orang dan diejek. Kisah Para Rasul 17 ayat 33. Tidak penting, saudaraku, apapun hasilnya, tapi beritakan Injil kepada setiap orang. Kalau mereka bertobat, bukan kebanggaan bagi Paulus, bukan kebanggaan bagi kita, tapi kemuliaan bagi Allah. Mari kita keluar dari gereja kita, dari ruang-ruang lingkup keagamaan kita yang membuat kita buta di dalamnya, yang membuat kita jadi lelah. Ritual-ritual ibadat, Anda merasakan? Tapi kita perlu kegairahan baru, karena Allah perlu kehidupan, tidak hanya dalam ruang dan kuil gereja, tapi dalam ruang yang lain. Di pasar, dan Paulus melewati dan melakukan itu mulai dari pasar sampai pada altar. Nah, harusnya hari ini kita mau belajar bersama. Dari altar inilah, dari altar ini, gereja ini, kita harus ke pasar untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dari altar ini kita harus ke pasar, menjumpai mereka yang sedang dalam kelelahan, keletihan, yang perlu kita balut dalam penuh kasih, perlu kita balut dengan penuh cinta. Kalau Paulus dari pasar ke altar, kita harusnya dari altar ini ke pasar, ke masyarakat luas dalam kehidupan yang lain. Selamat melakukan itu, dan mulailah dari diri kita sendiri untuk menjangkau mereka dan memproklamasikan tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami saat ini. Yang berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan menolong kami senantiasa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin.